Matur suwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, hiduplah kamu dengan cara Islam yang sebenar-benarnya. Dan janganlah sekali-kali kau mati, melainkan karena hidup dengan cara-cara Islam. Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda, as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamadin, wa man tarakaha faqad hadamadin. Salat adalah tiangnya agama Islam. Siapa yang mengerjakan salat, maka ia kelihatan orang Islam. Dan siapa yang tidak melaksanakan salat, maka ia belum kelihatan orang Islam. Karena tulisan Islam di KTP dan di SIM hanya dimasukkan dalam saku sehingga orang lain tidak tahu. Dan tulisan Islam di akte, KK, surat nikah dan ijazah palsu hanya dimasukkan dalam almari sehingga orang lain tidak mengerti. Tetapi ketika orang itu mengerjakan sholat, maka orang lain tahu dan mengerti bahwa ia adalah orang Islam. Maka karena pentingnya sholat, Rasulullah Muhammad SAW mengamanati orang tua atas putra-putrinya. Muru auladakum bisolah. Perintahkan kepada anakmu yang pertama adalah sholat. Bukan puasa, bukan zakat, bukan kurban, bukan haji, dan bukan umroh. Agar apa? Agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang jelas 5 perkara padanya. Orang kalau sholat, maka jelaslah Allah Tuhannya. Orang kalau sholat, maka jelaslah Al-Quran kitabnya. Orang kalau sholat, maka jelaslah Rasulullah Muhammad SAW adalah nabinya. Dan orang kalau sholat, maka nyatalah masjid-masjid tempat ibadahnya. Dan orang kalau sholat, maka nyatalah Islam sebagai agamanya. Maka orang yang tidak beragama Islam, maka nyatalah 5 perkara baginya. 1, Allah bukan Tuhannya. 2, Al-Quran bukan kitabnya. 3, Rasulullah Muhammad bukan nabinya. 4, masjid-masjid bukan tempat ibadahnya. Dan Islam bukan menjadi agamanya. Berarti sholat adalah nyata sebagai pembeda antara orang Islam dengan orang yang tidak Islam. Para bini sepuh adalah sepuh yang estu kalormati, kalangkung Bapak Guru Kaulo, Bapak Haji Dimyati, itu Pak Guru saya sekalian sejak tahun 84 sampai 87 di PGA Negeri Surakarta, sekarang jadi Manduan. Betul supaya saking kantor Kementerian Agama dan kantor Kementerian Haji dan Umroh Pak Saiful yang kami hormati. Tidak lupa para pengurus
IPHI Kota Surakarta, Yana beserta teman-teman yang saya hormati. Lebih terhormat Bapak Ibu calon jamaah haji tahun 2027. Saya doakan semoga Allah senantiasa memberikan kepada panjenengan kesehatan, kekuatan, keyakinan yang kuat, dan Allah mudahkan segala sesuatunya ketika nanti melaksanakan ibadah haji, baik syarat, rukun, wajib, sunnahnya haji, sehingga Allah ridho panjenengan menjadi haji hajah yang mabrur dan makbul. Amin ya rabbal alamin. Pertama dan utama, di pagi yang hening, yang sejuk ini, tepatnya jam 7.08 menit, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya dengan lafal hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mugi-mugi anggen panjenengan kalian kula ngepen-ngepenaken taklim menjang punika, wujud syukur kita datang sedaya nikmat keparingipun Allah. Insyaallah kita dan keluarga senantiasa diberi kesehatan, kekuatan, kemurahan rezeki, keselamatan hidup dunia akhirat, dimudahkan segala urusannya, dipanjangkan umurnya dengan kaya pahala dan miskin dosa. Amin ya robbal alamin. Untuk itu mari bersama-sama kita bersyukur dengan lafal hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW, dan semoga Allah memudahkan kita dan keluarga bisa meneladani, mencontoh Rasulullah hidup dengan cara Islam hingga kita meninggal dunia. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu siap sayang ya? Gila. Pagi ini kami akan sampaikan materi dengan durasi 1 jam. Cukup ya? Jadi jam 8 menit doa. Artinya cucuk lek ngluruk. Kami sampaikan tiga materi Bapak. Pertama, kita mengenal Allah. Yang kedua, kita tahu bahwa haji yang akan kita laksanakan itu adalah perintah Allah. Dan yang ketiga, bagaimana supaya kita nanti ketika menunaikan ibadah haji sesuai harapan Allah dan Rasulnya menjadi haji hajah yang mabrur dan mabrurah. 3 materi ini. Niki nek ngangge humor, keguyonan bos sekalian, kalau drama metodenya humoris, waktunya lama biar tuntas. Ini durasinya 2 jam. Tapi karena hanya 1 jam ya guyune rodok sithik mawon ini. Bos sekalian hormati, yang pertama, siapa yang menyuruh atau memanggil semua manusia untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah? Jawabannya lah cukup Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan negara, bukan ormas, bukan takmir masjid, apalagi tetangga. Cukuplah Allah dan Rasulnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan seluruh hambanya tanpa batas, tanpa kecuali. Walillahi 'ala nas'ijul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Jadi dalam hal perintah haji ini Bapak Ibu, Allah tidak membedakan dan tidak membatasi atas semua hambanya. Mila panjenengan makin di tanah suci menika Bapak akan bertemu kondisi keadaan manusia yang luar biasa, jenis dan banyaknya, warna, mungkin anggota badan, mungkin bahasa, mungkin gaya, macam-macam akan bertemu di sana. Karena Allah tidak membatasi itu. Asal itu hamba Allah, Allah perintahkan. Asal itu hamba Allah, Allah panggil. Masya Allah. Itu bukti cinta sayangnya Allah kepada seluruh hambanya. Pertanyaannya Bapak sekalian, siapa yang Allah wajibkan menunaikan ibadah haji atau umrah? Man istata'a ilaihi sabila. Bagi manusia yang punya kemampuan mengadakan perjalanan ke tanah suci. Monggo sareng-sareng rumil mumpung temetan talbiyah 3 kali. 1, 2, 3. Labbaik Allahumma labbaik
labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini panggilan Allah kepada seluruh hambanya. Yang mana? Yang manistata'a ilaihi sabila, yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah, ke tanah suci. Yang jadi pertanyaan, siapa yang tahu manusia itu punya kemampuan mengadakan perjalanan ke tanah suci? Jawabannya cukup dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soalnya nek nurut tangga kanca Pak Bu, luput. Wong kuwi mampu napa mboten mampu nindakake perjalanan ke tanah suci niku nek nurut hitungan tangga kasih luput Pak. Betul nggak? Tetapi kalau menurut hitungan dirinya dengan Allah banyak yang benar dan tepat. Mengapa nek nurut hitungan tangga kanca luput Pak? Tangga kanca iso kira-kira. Kudune wong kuwi wis haji, kudune ning mati malah runyang lho. Betul kan? Menurut tangga kanca wong kuwi ora mungkin haji, ngerti-ngerti pamitan lho. Betul enggak? Masya Allah. Maka di sini letaknya adalah kembali kepada keyakinan. Maka modal melaksanakan ibadah haji atau umrah tidak cuma pengetahuan, tidak cuma fisik, yang lebih penting adalah keyakinan. Masya Allah. Ada orang tiap hari tenis, bulu tangkis, futsal, lari, senam, meredam diri di kolam renang, nanti mati rakwat haji Pak. Cacat blas ora tau tenis, ora tau playon, ora tau renang, ora tau mlayu, blas tanpa senam Pak, toko Mekah. Betul nggak? Banyak orang sampai kemana-mana tapi nggak pernah ke Mekah, tapi mereka nggak pernah kemana-mana, bakul pentol keliling terus jalan ibu tak. Pamitan umroh kemarin ikut saya, Masya Allah. Bakul pentol loh Pak, toko Mekah, toko emas jadi tabunganku hasil pentol tak undak sok geli somroh meneh, Masya Allah. Kembali ke depan. Maka ibu bapak yang saya hormati dan insya Allah yang dimuliakan oleh Allah, bagi yang orang punya kemampuan ke tanah suci, Allah wajibkan. Pertanyaannya, siapa orang yang punya kemampuan mengadakan perjalanan ke tanah suci? Ada 4 kriteria paling tidak Bapak. 1, niat. Niat dalam arti iman. Yakin bahwa kami melaksanakan ibadah haji atau umrah karena memenuhi panggilan Allah. Yakin dulu. Yang kedua adalah punya biaya, bayar Pak Bu. Yang ketiga, Allah berikan kemampuan dalam arti fisik. Apalagi sekarang Pak, kemarin kami pertemuan dengan Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Pak, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo. Syarat untuk Bapak Ibu berangkat menunaikan ibadah haji terkait dengan penyakit, wah ora umum Pak, medeni pokoknya, mangkat orang. Betul nggak? Kriteria orang yang sakit bisa dilimpahkan itu sulit Pak Bu. Menurut wongi loro, menurut pemerintah ora loro. Menurut pemerintah loro, menurut wongi ora apa-apa. Jadi luput, angel. Menurut pemerintah wong ora mungkin mangkat, pengen mati ya wis. Menurut wongi pengen mangkat, menurut pemerintah ora iso, penyakit itu levelnya tinggi. Bingung. Maka kemarin pun pertanyaannya nggak terputuskan, nunggu aja keputusan pemerintah, hasil periksa ini koyok opo dan lain sebagainya. Kembali ke depan. Maka yang terakhir syaratnya apa Pak Bu? Berangkat, bayar, niat, nggak kuat, orang berangkat juga nggak jadi Pak Bu, harus berangkat. Nah siapa yang tahu itu? Diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tetapi mohon maaf Bu, ketika manusia itu Allah kasih kemampuan, tetapi tidak segera menunaikan panggilan Allah, memenuhi seruan Allah, wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Allah tidak membutuhkan bantuan dari semesta alam, dari jagat alam raya saja Allah tidak butuh, apalagi cuma dari perorangan. Maka ibu bapak, mudah-mudahan anak-anak kita, keluarga kita tidak termasuk orang-orang yang sombong di hadapan Allah. Amin ya robbal. Kalau saya boleh masukkan dulu materi Bapak. Hidup ini oleh Allah ditargetkan Pak Bu. Jangan dikira nggak ada target. Apa targetnya? Selesaikan rukun Islam. Betul? Jadi sampaikan anak-anak kita, hidup ini oleh Allah ditargetkan. Apa targetnya? Selesaikan rukun Islam sebelum datang kematian. Nanti kalau anak tanya, apa syaratnya kita bisa punya kekuatan menyelesaikan rukun Islam? Jawabannya, yakini akan rukun iman. Yakini dulu rukun iman. Makanya orang dikatakan hidupnya sempurna menurut Allah ketika orang telah selesai melaksanakan ibadah haji atau umroh. Wa atimul hajja wa la umratan lillah. Sempurnakan haji dan umrohmu karena Allah. Maka teman-teman, kalau sudah menunaikan ibadah haji atau menunaikan ibadah umroh, meninggal dunia, saya katakan sempurna. Menurut siapa? Menurut Allah Pak, selesai tugasnya. Makanya banyak tetangga, saudara, keluarga kita tak suruh dipen-pen kese. Kalau kita ingin hidup sempurna menurut Allah, dijamin insya Allah bisa. Karena ada target mana? Ada targetnya, haji atau umroh, sempurna Pak. Tetapi hidup sempurna menurut tetangga Pak, sampai mati nggak akan sempurna Pak. Karena nggak ada ukurannya, nggak ada batasannya. Contoh, bangun rumah lantai telu, jika harus 18. Tuku motor caca sebelah kalah harus itu 31. Sertifikat lemah 32 kalah harus itu 73 Pak. Kapan sempurna nih? Bojo telu kalah harus itu 4. Bojo 4 kalah harus itu 7 lah sing telu selingkuh. Kapan sempurnanya Pak? Tapi kalau menurut Allah ada batasannya, dijamin sempurna. Karek wonge gelem apa? Makanya kita ini kadang-kadang mau maaf Bu, ada di antara teman kita tuh ngepen-pen ke karpe dhewe ning nyepelke ke karpe sing kuwasa. Padahal kudune awake ngepen ke karpe sing kuwasa, wong awake dhewe amarga sing kuwasa iso apa-apa, duwe apa-apa amarga sing kuwasa. Mula kula sing matur nek do ra diragat haji lan umroh, sawahe didol. Nek di sawah nek di sawah rasa mikir kabeh sawah duwene apa. Malah iki pengen di omah nganti direwaki berpikir duwene apa seperti omahe dadi, pengen di motor duwene apa seperti motornya kecekel, betul kan? Mengapa perintah Allah tidak kita penuhkan? Pun kalau kita cekak semanten yang pertama. Karena kalau kesamaan lupa. Makanya pertama sekarang Pak Bu. Nanti yang terakhir, bagaimana agar kita bisa menjadi hayat haji yang mabrur? Alhamdulillah, Ibni punya cita-cita haji mabrur sepanjang hayat. Memang harus sepanjang hayat, nggak bisa tidak. Cuma tadi pertanyaannya Pak, bagaimana supaya kita bisa menjadi haji yang mabrur sepanjang hayat? Apa ciri-cirinya? Nanti tak kabari. Sekarang kita kenal dulu, siapakah Allah itu? Kalau yang memanggil kita, kalau yang mewajibkan kita ibadah haji atau umrah ke tanah suci adalah Allah, siapakah Allah itu? Banyak orang Islam yang mengaku Allah Tuhannya, tetapi belum mengenal siapakah Allah yang sebenarnya. Maka masih banyak orang yang mengaku Allah Tuhannya, tetapi banyak mengabaikan atas perintah dan larangannya. Maka pagi ini kami kenalkan dulu sekalian, siapakah Allah yang sebenarnya. Karena kalau panjenengan nanti sampai tanah suci nggak kenal Allah, wah bahaya ini. Sehingga ibadah hajinya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah, karena tidak kenal Allah.
Pertama, 4 saja, 4 poin. Sebenarnya ada 7 poin, Pak. 4 poin aja. Siapakah Allah itu? Allah adalah Tuhan yang berani mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Tuhan mana yang berani bilang dirinya Tuhan? Cukuplah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah berfirman, la ilaha illallah. Monggo sarang-sarang tahlil. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Masya Allah. Artinya apa, Pak Bu? Ketika manusia bertuhan kepada Allah, tidak salah. Karena Allah mengatakan dirinya Tuhan. Maka kasih tahu anak putu, nek kowe golek Tuhan, tekono sih, kapan Tuhan itu bilang kalau dirinya Tuhan? Kalau dia belum pernah bilang sebagai Tuhan, jangan kau anggap Tuhan. Kamu yang salah nantinya. Betul nggak? Betul nggak? Maka sampai sekarang nggak akan ada Tuhan selain Allah. Karena Allah sudah tahu jauh-jauh dan mengatakan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Umpami Pak Bu, dunia ini kan Tuhan loro liyane Gusti Allah, mesti Gusti Allah didemo parane tekoni ngopo kowe ngomong ora nek Tuhan liyane awakmu. Lah aku loro kuwi dianggap sapa? Gusti Allah tekon, lah kowe sapa? Ngomong. Lah kowe durung ngomong sapa-sapa kok tekon kowe sapa? Sing ngerti kowe sapa? Sapa? Betul enggak? Betul enggak? Mengapa Allah mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah? Satu, untuk diberitahukan kepada semua hambanya, untuk diberitahukan kepada semua ciptaannya. Dua, agar apa? Agar makhluknya tidak perlu bertanya siapakah Tuhannya. Tuh. Makanya mohon maaf sekalian saya hormati, ketika Allah mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, sampai kiamat tidak akan ada Tuhan lain yang protes. Kenapa? Memang tidak ada Tuhan selain Allah. Ini harus kita yakini. Yang kedua, siapakah Allah itu? Allah adalah Tuhan yang berani mengatakan bahwa dirinya punya agama Islam. Maka Allah katakan, inna dina indallahi Islam. Agama yang Allah cipta, agama yang Allah turunkan, agama yang Allah terima adalah agama Islam. Artinya Islam itu ada pemiliknya. Ketika manusia itu memilih agama Islam, memeluk agama Islam, ada yang gatek, ada yang memperhatikan, ada yang menilai, nantinya akan ada yang menerima. Betul. Yang kedua, yang ketiga, karena waktu. Siapakah Allah itu? Allah adalah Tuhan yang berani mengatakan bahwa dirinya punya kitab suci Al-Quran. Maka Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami Allah yang mencipta Al-Quran, kami Allah yang menurunkan Al-Quran, kami Allah yang akan menjaga keasliannya, kemurniannya, keabadiannya Al-Quran. Tuhan mana yang berani bilang punya agama? Tuhan mana yang berani bilang punya kitab? Gak usah pakai suci, sampai kiamat gak akan ada. Artinya, ketika manusia hidup dengan cara-cara Al-Quran, itu ada yang menilai, ada yang memperhatikan, ada yang menggagas, nantinya akan ada yang memberi balasan karena perbuatan. Maka saya jelaskan di sini, Islam dengan Al-Quran sama-sama ada pemiliknya. Kalau Islam dijadikan label, merek, stempel, tanda. Kalau Islam Al-Quran dijadikan perilaku dalam kehidupan. Karena stempel berarti diterima, karena perbuatan berarti diberi balasan. Maka kedua-duanya oleh Allah, agar semua makhluknya diterima oleh Allah sebagai hak cipta, agar semua perilaku manusia dibalas surga, maka Allah manti-manti wala tamutuna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kau mati, pertama, melainkan beragama Islam, dua, melainkan hidup dengan cara-cara Al-Quran. Agar apa? Agar matimu diterima oleh Allah, agar kematianmu dibalas dengan surga. Masya Allah. Deal?
Maka kalau ada anak-anak kita, saudara kita, mau hidup dengan cara kitab, suruh nanya dulu, kitab itu ada yang punya atau tidak. Kalau kitab itu tidak ada yang punya, lalu kamu lakukan, kamu amalkan, siapa yang menilai kamu, siapa yang menggagas kamu, siapa yang merhatiin kamu, apalagi siapa yang akan berikan balasan perilaku kamu. Tidak ada, karena kitab itu tidak ada yang punya. Soalnya saya turu masalahnya kayak gini. Ini ngantuk tak rewangi mangap-mangap pun mau ini. Ibu bapak yang saya hormati dan insyaallah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dimati-mati, jangan sekali-kali kau mati melainkan dengan label Islam, jangan sekali-kali kau mati melainkan hidup dengan cara-cara Al-Qur'an. Pertanyaannya, Pak, kalau kita mati tidak beragama Islam, kalau kita mati tidak berperilaku Al-Quran, apakah kita tidak diterima oleh Allah? Apakah kita diadab oleh Allah? Jawabannya jelas. Maka Allah berfirman, wa may yabtaghi islami dina fanla yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang hidupnya labelnya tidak Islam, siapa yang hidupnya tidak berperilaku dengan cara Al-Quran, maka mereka busuk di akhirat termasuk orang yang rugi. Ruginya tidak di dunia, Pak. Ruginya besok di akhirat. Jadi label mungkin orang Islam, urip ora cara Quran, ruginya tidak di dunia, besok di akhirat. Dunianya gimana? Oleh Allah Islam ra Islam, cara Quran ra cara Quran, ning dunia ini dianggap podo. Dikasih pelayanan yang sama. Betul? Betul? Mula pun gumun, Pak. Nek wong ora Islam, urip ora cara orang, kok jabatane munggah terus, dawa umure, tanpa lara, pinter, pengalaman, sugih, ampun gumun. Sing urip Islam, cara Quran ya enek, dawa umure, jabatane munggah terus, sugih bandane, pengalaman, sehat tanpa lara, aja gumun, Pak. Nek suwane ya padha neh. Islam Islam cara Quran biar sing tele-tele ya lah, melarat, cacat, lara ra mari-mari cepat mati. Waduh, ampun gumun. Mengapa di dunianya oleh Allah dianggap sama? Karena Allah menganggap kowe iki manut ra manut tetep kawulaku. Di dunia Allah turunkan sifat Ar-Rahman, murah. Kowe manut ra manut kuwi ciptaanku, mula tak gawe padha rata beda-bedakno. Tetapi besok di akhirat Allah baru bedakan, Pak. Di akhirat Allah turunkan sifat Ar-Rahimnya, kasih sayangnya, Pak. Sing dunya manut mulyake swarga, sing dunya ra manut kepleke neraka. Ra percaya nyoba ra manut. Pertanyaannya, Pak, mengapa diberi pelayanan yang berbeda besok di akhirat? Karena perbedaan manusia dalam kehidupan dunia terhadap Allah sebagai penciptanya. Rotasi contoh, orang tua punya anak dua, sijine manut wong tua, sijine ra manut wong tua. Bisa jadi orang tua akan berikan pelayanan sama, tetapi suatu saat bisa jadi orang tua akan berikan pelayanan yang berbeda. Pertanyaannya, ketika anak berperilaku berbeda dengan orang tua, sehingga orang tua berikan pelayanan yang berbeda pada anaknya, yang salah anaknya atau orang tuanya? Itu ngomongnya boleh. Ojo dua-dua, kon milih kok dua-dua lah, kapan salah? Ada orang tua punya anak dua. Anak dua anak ini perilakunya berbeda terhadap orang tuanya. Maka orang tuanya akan berikan pelayanan kepada anaknya dengan pelayanan yang berbeda. Ketika orang tua berikan pelayanan kepada anak yang berbeda, karena perbedaan perilaku anak terhadap orang tua, yang salah anaknya atau orang tuanya? Nah, orang tuanya. Orang tua anaknya? Anaknya. Bukan orang tuanya yang salah, anaknya, karena orang tua berikan pelayanan sesuai perilaku anak terhadap orang tua. Maka besok di akhirat jangan salahkan Allah ketika Allah akan berikan pelayanan kepada hambanya dengan pelayanan berbeda, karena perilaku manusia selama di dunia berbeda terhadap Allah sebagai sang pencipta. Kalau nggak percaya saya tanya, Bu, panjenengan kapan-kapan mati dhewe napa dipateni? Iki tenanan lho, ora tengisan lho. Awake dhewe kapan-kapan mati dhewe napa dipateni? Mati dhewe. Ora mungkin.
dipateni. Dasarnya apa? Sebelum Allah mencipta manusia, Allah lebih duluan mencipta para malaikat-malaikatnya, para petugas-petugasnya. Di antara satu malaikat Allah tugaskan khusus mateni cacah. Namanya malaikat Israel. Resmi Pak, sampai kiamat tidak akan di-reshuffle. Karena ketaatannya, ketundukannya, kepatuhannya, kepasrahannya kepada perintah Allah. Nek menteri ini Pak Prabowo kok kasih di-reshuffle. Lalu ramanut Prabowo malah manut wong Solo kok ngomong lho Pak. Aku mungkin aku. Makanya tidak ada manusia yang tidak mati lah. Allah sudah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Siapa yang kutempati sebuah nyawa nanti akan mengalami kematian karena kutugaskan malaikat mencabut nyawanya. Maka ibu bapak yang belum yakin kalau hidup ini akan mati, tolong pagi ini harus diyakini hidup akan berakhir dengan kematian. Jadi rasa kemayu, rasa sombong, rasa neko-neko, mati-mati. Contoh, jabatan tertinggi di negara kita apa? Presiden. Sudahkah ada presiden yang Allah matikan? Sudah 4. Bung Karno, Bung Harto, Mbah Gus Dur, Habibie. Ada sing durung kok? Mantan-mantan termasuk Jokowi ya. Kan mantan presiden. Jadi kan mang bayangke, presidennya dipakai kemana guru menteri. Haji lan umroh, Pak Saiful ya. Mati Pak. Presiden aja dimatikan, paling cuma RT RW. Betul kan? Para nabi, para rasul, Allah pun matikan, apalagi cuma ustadz, kiai, mubalek, khotib, guru agama, pateni kabeh. Pertanyaannya, mengapa semua manusia dimatikan? Jawabannya untuk diberi balasan. Mengapa untuk mendapatkan balasan harus dimatikan? Karena tempat pembalasan hidup manusia tidak berada di alam dunia, tetapi berada di alam akhirat. Mengapa perilaku manusia di dunia balasannya di akhirat? Karena manusia dicipta oleh Allah dari 2 alam. 1, alam akhirat gaib berupa nyawa. 2, alam dunia nyata berupa raga. Dikatakan manusia ketika masih bergabungnya antara yang gaib nyawa dengan yang nyata raga. Jenengan kali kula saat ini jam 7:30 awal dikit masuk grup uang. Pagi ini jam 7:30 awal dikit masuk grup uang. Tapi entah berapa puluh tahun lagi ojo sesuk-esuk. Berapa di para tua gitu. Tapi entah berapa puluh tahun lagi, suka tidak suka, rela tidak rela, terpaksa tidak terpaksa, kita wajib pindah grup. Grup mayit, grup jenazah, almarhum, almarhumah. Pertanyaan saya Pak Bu, pada diri Anda ada sebuah nyawa, yakin betul? Ponate ngentos wujudnya, ponate nyetosnya, ponate nyepeng barangnya, sudah pernah mendengarkan suaranya? Subhanallah, wong iman ini mesti wonge pinter, nenek wong pinter durung karuan iman. Wong pinter ini percaya nek ketok moto ki HP ngono lagi percaya. Nek barangnya rak percaya. Nek wong iman ora ketok moto we percaya, apa meneh ketok moto. Mula Joso amor wong pinter, ya pusing. Ora percaya tekono Jokowi ya. Lho kan kono mantan presiden, namanya mantan rakyat, tekon-tekonan oleh. Sing larang sapa? Ning aku yakin itu disauri, kok tanya saya. Maka 30 juz Pak, Bu. Nggak ada jaminan wong pinter calon swarga, nggak ada Pak. Adanya orang iman baru pinter. Yarfa'illahu ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Allah akan muliakan namanya ke dalam surga. Syaratnya 2, jadi orang iman baru jadi orang pinter. Urip cara Islam lagi makarya. Betul? Betul. Wong pinter iki pinter makarya Pak. Mula nyambut gawe nyambut itu golek duit. Ini wong amal kagama lagi makarya hasil duitnya kanggo kepentingane agama, infak, sedekah, zakat, wakaf, haji, umroh, korban, santunan yatim piatu. Mati orang sanggawa apa-apa Pak, sudah ditunggu pahala dalam surga. Maka jangan heran baginda Rasulullah Muhammad SAW tidak takut mati dengan tenaga, waktu dan ilmunya, tidak takut miskin dengan hartanya untuk membiayai agama, karena kematian dan kemiskinan oleh Allah dijamin masuk surga. Inna Allah astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum
bi annalahumul jannah. Inna Allah sesungguhnya kami Allah telah membeli. Siapa yang sudah dibeli oleh Allah? Minal mu'minin, orang-orang yang hidup dengan cara-cara Islam. Apanya? Anfusahum, waktu, tenaga, ilmu, dan harta. Dengan apa itu semuanya Allah beli? Bi annalahumul jannah, dengan sebuah surga. Maka Bapak Ibu besok kalau tanah suci mantul, tenanan tele-tele, tenanan panasun, tenanan sandal hilang, ditilang, ojo nyalake konco. Kembalikan kepada Allah. Ya Allah, kula tindak mriki amarga memenuhi panggilan panjenengan. Kula tele-tele kekeselan amarga panggilan panjenengan. Duit kula ilang amarga kula memenuhi panggilan panjenengan. Tolong kembalikan uang saya ya Allah. Ojo ngliri tangga, dadi ojo ngono. Mari turune ra ngeleri. Kembalikan pada Allah. Baik, kembali ke depan. Makanya ibu bapak yang saya hormati dan insyaallah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakini bahwa apa yang kita lakukan adalah akan mendapatkan balasan Allah. Ada seorang mahasiswa bertanya, Pak Ustaz, mengapa kematian dan kemiskinan karena Islam mendapatkan surga? Jawabannya karena Islam dan surga pemiliknya sama. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf sekalian. Tadi kitabnya. Tuhan mana yang berani mengatakan bahwa mencetak kitab dan kitab Allah dan kitab dikhususkan kepada semua manusia? Tidak akan ada. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran ini Allah turunkan tidak untuk langit dan bulan, tidak untuk matahari dan bumi, tidak untuk angin dan air, tidak untuk binatang dan tumbuh-tumbuhan. Al-Quran Allah turunkan khusus untuk manusia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Mengapa manusia diatur dengan Al-Quran? Agar manusia bahagia karena alam yang Allah berikan. Mula rumus tadi malam kami sampaikan di Sukoharjo, nek wong sak dunya urip cara Quran, maka makhluk yang lainnya akan selamat. Dan selamatnya makhluk yang lain membawa selamatnya manusia itu sendiri. Tetapi kalau manusia tidak hidup dengan cara Al-Quran, maka makhluk yang lainnya akan hancur, dan hancurnya makhluk yang lain akan betapa hancurnya manusia itu sendiri. Tak percaya tekono Luhut Surabaya lho ya. Oleh sebab itu ibu bapak yang saya hormati dan insyaallah yang dimuliakan Allah, jaga Islam sampai mati, hidup dengan cara Al-Quran juga sampai mati. Jadi panjenengan mau berangkat haji atau berangkat umrah, tolong tidak perlu takut mati. Dan justru Allah melarang berharap mati. Betul. Perkara mati tenan urusannya Gusti Allah. Tapi tolong Pak Bu, disiapkan anak-anak. Anak-anak ini bapak ibunya budal haji siap agama. Engko nek dikabari anak-anak ini bapak ibu tidak pulang ke tanah suci, tidak pulang ke tanah air, telah kembali kepada Allah. Nek anakmu dengan agama, alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah, engkau terima bapak ibuku karena penuh panggilan. Seneng Pak. Seneng, cah lagi seneng. Nek anak ramu dengan agama beda. Iki nek kabar Pak mbokmu ra mulih wis tak pengen mangkat nekat wis benten. Umpama ora mangkat urip ning kene tenan, wong tua pandane anak ngengkel pengen mangkat nekat mangkat. Iki carapmu tenan. Maka siapkan anak-anak kita akan keyakinan. Kematian Bapak Ibu karena memenuhi panggilan Allah, Allah akan muliakan dalam surga. Betul? Masya Allah. Mulai jiben aji budal haji, ngundang pulau pengajian. Cukup WA, berangkat sendiri, pulang sendiri. Rasa mikir liane. Amplop gua apa? Amplop mau kah? Kembali karena waktu. Baik, ibu sekalian yang saya hormati, maka berharap betul ibu sekalian tolong jaga Islam sampai mati, hidup dengan cara Al-Quran sampai mati. Baik, yang terakhir, kurang 20 menit. Yang terakhir, karena kita haji memenuhi panggilan Allah, maka kerjakan apa yang telah menjadi ketetapan hukum syariat ajaran Allah. Syarat, rukun, wajib, sunnah-sunnahnya haji tolong dikerjakan. Maka tadi ibu berpesan pada panjenengan, tolong siapkan kita bisa jadi haji yang mandiri. Masya Allah, dituntut mandiri. Tapi yang mandiri itu baca tua ngapal kangen, mau coba rasa kok ngapalin nih. Maka jamaah umroh tak kasih nih Bu, tolong nanti suruh bacakan putu sak wadonan 1000.
Aku nu maca ra iso kok ngrungokke melu ngapalke bar kuwi 1000 sedina 1000 putune. Ternyata juga bisa hafal lah. Soalnya nek pas manase tok bareng-bareng ngrungu ra patek cetok ngapalke meneh. Maka putunya suruh bacakan, suruh melafalkan, baik ngrungokke bar kuwi hadiahi 1000. Nah, sedina ping 3 insya Allah mendukung Ibu. Baik, Ibu Bapak yang saya hormati, pertanyaannya sekarang, bagaimana supaya kita bisa menjadi haji yang mabrur? Bagaimana supaya kita bisa menjadi haji yang mabrur? Kerjakan ketika di tanah suci semata-mata hanya karena mencari ridha Allah. Jadi syarat, rukun, wajib, sunnahnya haji itu dikerjakan karena Allah. Titik. Dan mohon maaf sekalian, kemabruran panjenengan tidak ketika di tanah suci. Di sana itu deklat, pelatihan, pendidikan, workshop, betul nggak? Hasilnya nanti setelah pulang. Di sana itu deklat, di sana itu latihan, di sana itu pendidikan. Betul? Maka Allah pesan, apa namanya, ketika kita berangkat tadi, apa Bu? Bekalnya apa Pak? Takwa. Nah, gimana dalilnya Pak? Aku agak lupa batin. Wa tazawwadu fa inna khairal zati taqwa. Tidak ada bekal bagi orang yang menunaikan ibadah haji atau umrah kecuali takwa. Artinya ketaatan, kepasrahan, ketunduan hanya kepada Allah. Jangan mengeluh kepada mana, pembina, pendamping. Jangan mengeluhlah kepada Allah dan mintalah kepada Allah. Nah, selama di tanah suci itu Sawangi, di sana adalah deklat, pendidikan, pelatihan untuk hidup semata karena Allah. Jangan punya kekhawatiran, jangan punya ketakutan, Bapak Bu. Saya di sini baik melaksanakan syarat rukun wajib sunnahnya haji hanya karena Allah. Kerjakan itu semuanya. Karena aku kesini hanya memenuhi panggilan Allah. Nah, kapan panjenengan kita menilai haji kita ini diterima oleh Allah, menjadi haji yang mabrur, dan Allah akan jamin masuk surga? Sepulang dari tanah suci ke sana, labbaik Allahumma labbaik, karena memenuhi panggilan Allah, maka sepulangnya apa yang kita lakukan sepanjang hayat harus karena Allah. Ada berapa perkara yang harus kita lakukan pertahankan sampai mati. Ada 4 perkara: inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mohon maaf Bu, ada haji muda. Wah, berarti aku tumindak apik kesuwen udah ini. Masya Allah, lagi mau. Lah rumangsane kuwi nek tuwa terus ndang mati. Rumangsane nek enom radang mati, mulo dadi wong apik rumangsane kesuwen. Lah kok cek pengen tumindak elek, mlebu neraka karena dosa. Saya katakan pada anak muda itu, Mas, kematian itu tidak ada ukurannya. Kaya atau miskin, pejabat atau rakyat, tua atau muda, laki atau perempuan, nggak ada. Ada ukurannya. Ketika Allah menghendaki mati, matilah. Mulai ada beritanya cano mati dodo woro, wah gue, cano mau mati. Nek wong tua mati patut iki lancine. Nggak ada kalimat itu, Pak. Enom tua mati patut kabeh. Misalnya wong tua mati waktu. Maka kita nggak tahu datangnya kematian. Maka cepat-cepatlah kau berbuat kebaikan, karena Allah suatu saat kita meninggal dunia, Allah terima penuh dengan pahalanya. Makanya saya jelaskan 4 perkara itu Bang sekalian harus kita lakukan karena Allah. Pertama adalah sholat. Mengapa pertama sholat? Karena sholat adalah wujud nyata manusia itu berhamba kepada Allah. Mula jamaah umrah sing derek kula, termasuk manasik haji ikut KBAU alamin kami. Syarat haji harus sholat. Lucu haji kok belum sholat. Ada Bu jamaah umrah itu nggak sholat, belum sholat Pak, itu nggak tahu umrah. Bu jenengan begitu lagi sholat, dereng. Lah umrah, bayar anak, daftar anak. Kalian naik ke umrah, aku kok gani piknik seneng no. Orangnya piknik usul, jangan lagi piknik. Seneng ada piknik Pak.
Insya Allah saya juga sering mengadakan wisata religi, Pak. Ternyata dengan wisata religi menjadikan orang itu lomo, Pak. Akhirnya bangga, saya harus umroh. Pulang dari wisata religi langsung daftar umroh. Masa rono-rono ben-minggu ben saya tabel ngopo nang Mekah sempat. Masya Allah. Karena ketika wisata religi ada kajian yang kami sampaikan. Apalagi outbound di bumi perkemahan alami Tambak Ngargoyoso, Pak Bu. Satu orang 150.000 monggo. PP jemput bis, outbound pengajian dengan saya, makan siang, nasi bobor godong Jepang, gereh layur, dok asin, ayam goreng mati, karak, buahnya pisang. Masih ke objek wisata milih antara Telaga Madito dengan air terjun, Jumok, mulai mampir toko lele ini bayar diwi. Mampir pasar Karangpandan beli sayuran bayar diwi, 150 PP. Outbound. Nanti kalau jamaah haji mau mabit, bagus, monggo mabit di bumi perkenan alamin rasa bayar, wah ngoni gratis. Ini anak infak. Ayah dari yo pinter, ikut manasih haji di sini gratis tis. Nih aku yakin tetap kota infak. Lah aku itu malah kota infak, ya. Saya yakin juga. Gue tak contoh masalah ini. Baik ke depan karena waktu baru. Mengapa kita harus sholat dulu, Pak Bu? Makanya Bu yang tadi belum sholat, tak latih Bu. Tak kasih manasik sholat. Saya yang ahli menerangkan manasik tentang sholat. Jenis-jenis sholat, macam-macam sholat. Sampai sholat jamak, baik itu jamak kosor maupun jamak dan sebagainya. Sampai sholat mayit, sampai sholat duduk. Latihan sholat duduk. Orang kulino bingung kok, orang tahu duduk. Latihan tengok-tengok sangat jam Bu dengan begini ngomong. Latihan tengok-tengok sih sangat jam. Latihan tengok-tengok mentolo sangat jam. Karena pesawatnya kan 10 jam dari Solo ke Tanah Suci ke Jeddah sana, harus latihan tengok-tengok 10 jam. Itu juga melaku terus. Jangan gue tengok-tengok, okay? Latihan. Ini mulai mangan, Pak Bu. Mungkin naik pesawat di TKI Pramugari. Saya tahun 2011, Pak Bu. TKI Pramugari Garuda. Bapak pas waktu maam, Bapak ayam atau daging? Aku nyauri, pulau wong, aku wah melayu, melayu rapi. Saya balik kantor Pak, minta maaf teman saya salah kata, orang salah kata, ngawur aku ngomongnya. Kudu ini kan ayo stop, Bapak, ini saatnya makan. Bapak lauknya ayam atau daging? Jadi kok Bapak ayam atau daging? Aku yang wong, aku yang wong. Baik, kembali. Maka sholat ini menjadi kunci ibadah yang lainnya, betul nggak? Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, dituntut bukti. Kalau Allah Tuhanmu, Muhammad Rasulmu, maka buktikan dengan sholat. Sholat Allah yang disembah, sholat Rasulullah yang dicontoh. Baru yang lainnya, Pak. Kalau tidak sholat, cuma mengerjakan haji umrah kurban zakat, pertanyaannya kue zakat kurban haji umrah, dosa apa amat dosa apa lho? Dosa apa lho? Nek muni Gusti Allah, aku bukan kau umroh lho, bukan kau umroh lho. Petok kau umroh lho. Alhamdulillah sebelum berangkat umroh sedep neng masjid. Tekoni kontone. Kowe kok neng masjid saiki aku umroh. Lah kowe mudeng, mulai melu-melu, mulai jadi terus. Masjid melu-melu. Maka saya minta maaf, pertanyaannya, bagaimana sholat itu karena Allah? Dikatakan sholat itu karena Allah ketika satu, sholatlah karena Allah, satu, niat. Yang kedua, sholatlah karena mencontoh Rasulullah. Dan yang ketiga, sholatlah pada awal waktu. Kita dipanggil pimpinan, datang jam 7, jam 6 teko. Masa dipanggil Allah jam maghrib teko bareng isya? Tolong. Artinya apa? Ngepen-penke panggilannya Gusti Allah, as-sholatu ala waqtiyah. Dan yang keempat, bukti nek sholate kan Allah di rumah-rumah Allah. Enggak Bu, buktikan dulu. Mulane wong Islam sholat wajib ora tau nang masjid, ini pertanyaannya gede lho Pak. Neng ndi ngono lho? Kowe iki nek wis sholat wajib kok ora manggon nang masjid, sholatmu neng ndi lho? Neng ndi? Masjid itu dibangun sudah bentuk menghadap kiblat. Nek jenengan neng kamar nganggo sajadah, kiblatnya nganggo kira-kira. Kira-kira. Mula surgane ya kira. Ora cetha lho masalah ini. Tolong Pak, ke masjid Pak Bu.
Ada seorang ibu, Pak, katanya perempuan nggak boleh ke masjid. Siapa yang bilang? Laki perempuan sama, nggak ada larangan ke masjid. Panjenengan umroh, haji nanti dilayani Pak. Haji ada. Jumatan nggak ada perempuan dilarang. Haji kasih tempat, kasih waktu, kasih rute. Boleh Pak Bu. Kalau perempuan nggak boleh ke masjid, siapa yang bilang? Nek garwa jenengan larang jenengan kaneng orang yang masjid Bu. Mungkin mang laporan. Saya coba pun nyangono Mas. Rewang yo nyangono, neng pasar yo nyangono. Aku neng omah terus wae. Lah aku ngijiki rono-rono orang ngijiki masjid kok berarti masjid kalah jelek kok. Gitu aku. Maka jangan bangga diboncengkan suami ke hotel, ke gedung, tapi banggalah diboncengkan suami ke rumah Allah. Bukti Pak Bu. Mengapa tidak ada larangan perempuan ke masjid? Yang diwajibkan sholat itu tidak oleh laki-laki, laki perempuan. Ya ayyuhannas sabutu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dua. Rasulullah ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, yang dibangun pertama bukan hotel, bukan pasar, bukan stadion, tapi masjid. Untuk apa? Sholat wajib. Yang ketiga, apalagi orang Jawa Tengah, masjid dulu mesti ada masjid agung. Setiap masjid agung ada tempat untuk perempuan, induk untuk laki-laki, Serambi untuk perempuan. Rapatnya masjid agung Solo. Lebih dijelaskan oleh panitia pembangunan masjid. Di masjid-masjid ada toilet laki-laki, ada toilet perempuan. Nek wong wedok ora kono nang masjid, rasa cepai toilet perempuan. Aku mbiyen mlebu yo kleru wong selak kesusu. Wong selak metu yo tak maca aku yo ngono. Lah metu kok kamar mandi pedhok wong wedok diloke, Pak niki nggene perempuan. Aku yo gedhe barangku, niki nggene perempuan aku yo ngono. Ngono mlayu aku yo mlayu dadi saya iki ra petone. Yang terakhir, bukti kalau masjid itu tidak hanya untuk laki-laki, tapi untuk laki perempuan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apakah adzan itu? Jawab. Panggilan apa? Sholat apa? Wajib. Di mana? Di masjid. Berapa kali? Mengapa ada 5 kali? Mengapa ada 5 kali? Karena sholat fardu 5 waktu. Ini loh Pak Bu, loh dipen-pen ke Pak. Sekiranya panjenengan ke masjid, sekiranya panjenengan haji, Allah bangga enggak? Allah bangga enggak? Allah senang enggak? Senang. Ora kleru nek undawake umurmu. Nyatane nek wektu mbok nggo nglunggarke ning omahku. Ora kleru minterke ilmumu. Nyatane ilmu mbok nggo mikirke panggilanku haji atau ke masjid. Ora kleru nek kesehatan awakmu. Nyatane sehatmu mbok nggo kekuatan teko omahku. Ora kleru nek gampangke rezekimu. Nyatane rezekimu mbok nggo ngragati teko omahku. Betul? Betul? Masya Allah. Nomor loro karena waktu tinggal 5 menit. Yang kedua, setelah kita sholatkan Allah, maka yang kedua adalah wa nusuki. Berbuat baiklah kepada berbuat baiklah karena Allah. Pertanyaannya Pak, kita harus berbuat baik kepada siapa? Hanya kepada 2 jalur. 1 kepada agama Allah, 2 kepada sesama makhluk Allah. Ketika Allah memerintahkan hambanya untuk lomo, apakah Allah berikan fasilitas agar hambanya bisa lomo? Allah kasih 4 fasilitas: waktu, tenaga, ilmu, dan harta. Insya Allah sing rawuh sak menten katae lomo kabeh-kabeh. Amin. Siji, lomo wektune, ora ana sing kondo nek durung rampung. Loro, lomo tenagane, ora ana sing turu wong kebebasan aku. Telu, lomo ilmune, mikirke iki ana undangan pembukaan manasik haji. Nek aku ora teko sing teko sapa? Mumpung sehat, mumpung terang, ora barengi tangga duwe gawe. Nomor 4, lomo bondone. Sing numpak kendaraan yo dibensini dhewe, minyak wangi tuku dhewe, sandal reget diresiki dhewe. Kula ya tak solani dhewe ora jagake panitia kok. Umpama panitia berarti kan lomo ya. Umpama ora kan burung. Umpama lali, ya Pak terus awe, mosok lali. Baik, yang terakhir, ketiga. Mana buktinya kalau kita menjadi haji yang mabrur? Maka yang ketiga adalah hiduplah karena Allah. Pertanyaan saya Pak Bu, yang menyebabkan kita hidup itu karena nyawa atau karena makanan minuman? Sing mare awake dhewe urip niku amarga manganan minuman atau amarga nyawa? Sing muni nyawa salah. Ene nyawane nek ana panganan mati lah. Ini aja diwali lho,
Ane panganan umbe-umbe nek ra nek nyawani ya ora mungkin mangan ngombe aku ya ngono. Betul. Karena penyebab kita hidup adalah makanan minuman, maka makan minumlah karena Allah. Mana makanan minuman yang kita makan minum karena Allah? Yang halal-halal. Cukuplah Islam yang berani dan menetapkan hukum atas makanan dan minuman dengan hukum halal dan haram. Ada mahasiswa UNS waktu kemah di Bogor sana, Ustaz, saya tanya Ustaz, mengapa Islam menghukumi makanan minuman dengan hukum yang halal dan haram? Jawaban saya, karena makanan minuman yang halal dengan yang haram akan punya pengaruh pada pola pikir manusia dan perilaku manusia. Mengapa makanan minuman berpengaruh pada pola pikir manusia dan perilaku manusia? Karena besarnya pola pikir manusia, besarnya fisik manusia dipengaruhi oleh makanan minuman yang masuk pada fisik manusia. Mulai jenengan begini betul percaya Pak, orang suka makan minum yang halal-halal, insya Allah pikirannya halal, perkataannya halal, perilakunya halal. Nenek uang kulino mangan mobil haram-haram, pikirannya elek, omongannya elek, tumindak elek, yakin. Gak percaya, kapan-kapan nek nopo putu kembar manggil uji coba. Nek cik orang percaya, kapan-kapan nopo putu loro diuji coba. Sijine dimaami halal, maam ngombe halal-halal, sijine pangan bene haram-haram. Kok sing mari bae cepet mati sing ndi lho, Pak. Sing haram-haram pokean perkara ora tahu rampung perkarane nganti bae mati perkarane berlanjut. Maka cara mencetak anak yang soleh dan solihah ada 5 rumus. Rasa betul terangke. Ini kapan-kapan ngundang kenal. Mencetak anak yang soleh dan solihah adalah anak yang hidup dengan cara Islam. 1, doa dari orang tua. 2, kasih ilmu agama Islam. 3, kasih makanan yang halal-halal. 4, carikan teman yang seiman. 5, teladan orang tua untuk anaknya. Nah, pengen keluar terangke ngundang. Penutup adalah kematian. Agar haji kita menjadi haji yang umroh, maka kematian kita harus lillahi rabbil alamin. Lucu, nenek kabar haji kok mati gantung. Belajar bunuh diri, misi-misi. Pak Haji bunuh diri, jangan. Mula sing rawuh sampeyan ten katahe, nek ente sing kebatut duwe rencana bunuh diri, tolong dibatalke. Saru di rumah tangga memalukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ora usah bunuh diri, Pak, mati. Yakin tidak. Makanya pertanyaannya, mana buktinya orang itu matinya karena Allah? Amalkan agama Islam sampai datang ke matian, Masya Allah. Maka jangan heran ada orang sujud langsung Allah matikan, ada orang takbir langsung Allah matikan, ada orang khutbah langsung Allah matikan. Masya Allah. Ada orang menunaikan ibadah haji, Allah langsung matikan, Masya Allah. Diterima hajinya, dimuliakan dalam surganya, Masya Allah. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, penutup titip sampaikan anak-anak kita. Yang pertama, bahwa haji atau umroh adalah target dari Allah kepada hambanya. Yang kedua, mengapa semua manusia harus hidup dengan cara Islam? Mengapa semua manusia harus hidup dengan cara Islam? Jawabannya agar semua manusia masuk surga. Kalau saya boleh tanya, Pak Bu, panjenengan kapan-kapan nek mati pengen piwal swarga napa neraka? Ora usah milih. Ora go pitakoni hartono. Kenapa? Ketika Allah mencipta surga, tujuannya bukan untuk dijadikan tempat permintaan, bukan untuk dijadikan tempat pilihan. Mengapa Allah mencipta surga bukan untuk dijadikan tempat permintaan dan pilihan? Allah mah tahu ada hambanya yang tidak pilih surga dan tidak butuh surga. Allah malu. Dan ibu bapak nggak perlu takut dengan neraka. Kenapa Allah mencipta neraka? Tujuannya bukan untuk menakut-nakuti manusia. Karena Allah mah tahu ada hambanya yang tidak takut dengan neraka. Siapa mereka yang tidak butuh surga? Siapa mereka yang tidak takut neraka? Orang-orang kafir. Mulai kafir dibuat-buat ramal bisa keplakin rokok malah nyauri kok tak nyangani. Rasa mbok kancani ya. Maka sebelum ada HP, manusia oleh Allah digrupkan menjadi 5 grup. Grup wong iman, wong munafik, wong kafir, wong musyrik, wong syirik. 5 grup Pak, sing mlebu swarga kusak grup wong iman kok.
sing patang grup neraka. Jadi ora percaya nek pengen ning neraka mang melu patang grup. Mula sampeyan penghuni surga kan neraka oke neraka patang grup. Mula sampeyan omah-omah di dalam neraka dengan surga yang ada surga atau neraka sing ana omah-omahe. Surga Pak, soalnya gusak-gur dari gone selo. Lah omah ning neraka ora mungkin dadi kok Pak. Ora perkara kobong kaya bar kono wae. Mboten perkara kobong. Gawe maning neraka ora mungkin dadi apa? Pun neraka iso wesi durung teko wedi sine ilang. Tri wedi durung teko semen wedine ilang. Tri semen durung teko boto semene ilang. Tri boto durung teko tukang botone ilang. Tukang teko ora ana apa-apa. Lah neraka maling tok lho masalahe. Nek gawe maning swarga dijamin dadi Pak ora ana malinge kok. Surga iki ditri wesi durung teko semen wesine utuh. Tri wedi durung teko semen, tri wesi durung teko wedi wesine utuh. Tri wesi durung teko wedi durung teko semen, wesine wedine utuh. Tri semen durung teko boto semene utuh. Tri boto durung teko tukang botone utuh. Tukang teko langsung bangun. Ora percaya mang melu laden. Masyaallah. Saya cukup itu. Mengapa semua manusia harus hidup dengan cara Islam? Satu, karena manusia dicipta oleh Allah yang punya Islam. Dua, karena manusia dihidupi oleh Allah yang punya Islam. Tiga, karena manusia dinilai oleh Allah yang punya Islam. Empat, karena manusia akan dimatikan oleh Allah yang punya Islam. Dan yang kelima, karena manusia akan diberi balasan atas hidupnya oleh Allah yang punya Islam. Demikian, ada kurang lebih mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan Bapak Ibu calon jamaah haji senantiasa diberi kesehatan, kekuatan, keimanan dan kemudahan dalam menunaikan syarat wajib rukun sunnahnya haji dan pulang ke tanah suci Allah ridha menjadi haji hajat yang mabrur dan mabrur. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Allahumma hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa dana mabruran wa amalan shalihan maqbulan wa tijalla tabur ya alim ma sudur arzana Allah min ladunka andalun. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wa nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Derek mohon sekalian, terus mohon maaf, saya asam kamar mandi santri saya 11 kamar mandi ambrol kena banjir. Maka niki panjenengan kali kondur berupa panitia cepat kota infak untuk pembangunan kamar mandi Pondok Al Amin Putri. Saya ikhlasnya ngaten nggih. Sing lali ranggotik jilih kancane sik ya kenapa dijoli nang omah. Makaten titipan nama jariah panjenengan untuk pembangunan kamar mandi asrama Putri Al Amin Palur, semoga menjadi amal jariah panjenengan dengan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Mohon Bapak Ibu panitia untuk bisa menyampaikan pendapat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu kajian pada pagi hari ini yang sangat luar biasa oleh Yang Mukarram Ustaz Bapak Kiai Haji Dr. Andes Hartono Al Amin dari Pondok Pesantren Al Amin Palur Sukoharjo. Bapak Ibu, kami ulang untuk manasik berikutnya tanggal 2 September hari Rabu.